Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salaba Nafsa Mikial. Di acara podcast kali ini, aku berkesempatan untuk menjadi moderator atau host yang akan menemani para tamu dari awal acara hingga akhir acara. Nah, di podcast kali ini kita akan kedatangan dua tamu yang sangat amat spesial dan Masya Allah banget. Nah, dua tamu kita ini yang paling kita tunggu-tunggu tuh adalah para hafizo yang insya Allah bisa memberi kita motivasi untuk menghafal Al-Quran. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inti acaranya, aku mau kalian buat memperkenalkan diri dulu masing-masing. Hai, aku Askia Muti, biasa dipanggil Aski, dari kelas 12 MA Al-Kahfi. Saya tinggal di Jakarta. Aku Khalisah Bilqis Putri Utomo, biasa dipanggil Khalisah. Aku dari kelas 12 MA Al-Kahfi, tinggal di Bekasi. Oke, berarti aku bisa manggil Kak Aski dan Kak Kholisoh ya. Nah, jadi di sini itu bakal ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu atau memotivasi para sahabat Alia yang ingin menghafal Al-Quran. Nah, langsung aja kita mulai ke inti acaranya, yaitu sesi tanya jawab. Dimulai dari pertanyaan pertama yang dituju untuk Kak Aski dan Kak Kholisoh. Nih, jadi aku mau tahu dong, ceritain awal mulanya Kak Kholisoh dan Kak Aski bisa punya ketertarikan untuk menghafal Al-Quran gimana sih? Kalau aku emang dari orang tua. Orang tua tuh pengen anak-anak tuh nggak cuma tahu ilmu-ilmu pengetahuan umum gitu, tapi juga pengen kita tuh tahu ilmu agama ya, minimalnya tuh Al-Quran gitu, bisa ngapalin Al-Quran. Ya dari situ kita dimasukin ke TK dan SDIT, habis itu SMP sama SMA-nya pesantren. Nah, dari awal kita udah diajarin tajwid dulu. Emang sebenarnya tajwid itu penting sih. Udah kita belajar qiraati, balighah, terus baru dari SD aku mulai ngafal. Dan karena juga banyak teman-teman yang semangat, ambisinya tinggi gitu, ya udah ikutan semangat gitu, jadi udah saingan. Tapi mulai mulai seriusnya waktu SMP gitu. Berarti emang Kak Kholisoh ini tuh udah diarahkan sama orang tua untuk menghafal Al-Quran dari kecil gitu ya. Gak cuman mempelajari ilmu-ilmu umum gitu, tapi juga mempelajari ilmu agama, ilmu Al-Quran, tajwid, dan tahsin, dan segala hal gitu. Berarti ya emang bagusnya kayak gitu sih, diarahin dari kecil gitu. Nah, untuk Kak Aski nih gimana sih awal mulanya gitu? Coba ceritain. Kalau aku juga sama sih, sama Kak Kholisoh. Emang orang tua aku tuh mau anaknya ada yang hafal Quran. Jadi emang aku tuh dipondokin di pondok tahfiz dari kelas 4 SD. Masya Allah. Tapi emang baru mulai ngafal itu pas kelas 5 SD. Berarti kayak Kak Kholisoh tadi ya, emang diarahin sama orang tua tuh dari kecil gitu. Kayak udah diarahin buat menghafal Al-Quran gitu. Nah, mungkin buat sahabat Alia nih bisa banget yang udah punya anak, misalkan anaknya pengen menjadi hafizul Quran, itu tuh bisa banget kalian masukin ke pondok tahfiz atau diarahin dari kecil gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ditujukan untuk Kak Aski. Nih, motivasi Kak Aski dalam menghafal Al-Quran tuh apa sih? Motivasi aku tuh sebenarnya banyak ya, tapi emang salah satu motivasi aku buat menghafal Al-Quran tuh hafiz Quran ya. Dari situ aku nonton hafiz Quran, aku tuh kayak ngelihat anak-anak kecil udah pada menghafal Quran, bacaannya bagus, tajwidnya juga bagus. Aku tuh pas nonton tuh aku juga jadi mau menghafal Quran gitu. Jadi termotivasi ya. Termotivasi buat menghafal Quran. Nah, berarti teman-teman Alia nih, sahabat Alia, tontonan juga penting banget ya, apalagi buat anak kecil gitu. Jadi sebagai orang tua misalkan pengen anaknya membuat hal-hal baik tuh penting banget dari tontonan, harus memilah dan memilih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Kholisoh. Ini menurut Kak Kholisoh, pengaruh menghafal Al-Quran di kehidupan sehari-hari itu apa? Pengaruh dari Al-Quran itu sebenarnya besar banget bagi kehidupan kita. Karena kita tuh diajarin dari awal, dari nol gitu. Pokoknya kalau belajar Al-Quran itu, awalnya emang tajwid dulu. Tajwid, tahsin, gitu-gitu. Itu tuh dari kecil. Kalau aku. Tapi kalau emang pada sahabat Alia pengen belajar juga dari awal, itu aku saranin tajwid dulu sih sebelum ngafal, yang benar ngafal gitu. Nah, habis belajar tajwid ini, misalnya udah tartil, udah bagus. Nah, lanjut ke ngafal. Nah, tapi ngafal ini nggak kayak ngafal yang kayak kita baca, oh aku hafal, udah selesai gitu. Enggak gitu.
Habis ngafal kita tuh harus murojaah, mengulang. Misalnya kamu mulai surat ini, udah selesai surat ini, kamu ulang dari awal surat. Kamu udah selesai juz ini, kamu ulang lagi dari awal juz ini. Kamu pindah ke juz lain, besoknya nantinya kamu tuh pasti harus ngulang juz yang sebelumnya lagi. Nah, begitu. Jadi itu tantangan yang sangat besar sih. Dan juga Al-Quran tuh memberi inspirasi dan petunjuk bagi kehidupan sehari-hari. Jadi memudahkan kita juga untuk melewati ujian hidup ini. Masya Allah. Berarti Al-Quran juga banyak banget pengaruhnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bisa diambil tuh manfaatnya gitu. Maksudnya kayak kita juga bisa melatih kesabaran kita, ketelitian gitu. Dan tajwid juga sebenarnya penting banget ya sebelum kita menghafal Al-Quran. Oke, Masya Allah banget. Jadi kalian bisa mencontoh tuh apa yang disampaikan oleh Kak Holiso. Kita lanjut pertanyaan untuk Kak Aski. Nih, jadi kan Kak Aski tuh mulai menghafal dari kelas 5 SD ya? Nah, selama Kak Aski menghafal tuh kan pasti banyak tantangannya kan? Nah, aku mau tahu dong, mungkin sahabat Alia juga pengen tahu apa sih tantangan selama Kak Aski menghafal gitu? Tantangan banyak, tapi sebenarnya tantangan yang berat itu ngejaga keistiqomahan ngafalnya sih. Kayak susah gitu ngejaga istiqomahnya, mungkin dari kita males atau enggak karena pekerjaan sehari-hari jadi capek. Ya, tapi makanya itu kita harus selalu memperbarui niat biar kita enggak males-malesan gitu. Biar bisa istiqomah. Nah, berarti niat juga penting ya. Apalagi kalau misalkan kita lagi males gitu, terus lagi semangatnya hilang, itu tuh harus banget dibangkitin semangatnya biar kita tuh ya teringat lagi untuk murojaah gitu. Ya itu termasuk tantangan berat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Holiso. Kak Holiso nih kan, Kak Holiso tuh kelas 12 ya sekarang ya. Nah, pasti banyak kesibukan kan. Nah, gimana sih cara memanage waktunya untuk menghafal atau memurojaah Al-Quran? Kalau manage waktu itu emang penting banget. Dan di Al-Kahfi ini tahfiznya tuh cuma 1 waktu doang, itu habis subuh. Dan itu nggak sampai 1 jam gitu. Pas tahfiz juga kita tuh bukan disuruh ngafal, tapi kita disuruh setoran. Jadi ngafal tuh di luar waktu tahfiz itu. Jadi kalau aku pribadi, aku tuh ngafal habis isya sampai ya pokoknya sampai dapat gitu. Nah, kalau buat kesibukan yang lain kayak organisasi, ujian atau PR, nggak tahu, pokoknya aku tuh pentingin Al-Quran lebih dulu gitu loh daripada yang lain-lain. Jadi kayak besok-besoknya tuh kalau ngerjain kesibukan yang lain tuh kayak jadi kebawa, kayak diberi kemudahan gitu loh. Jadi kayak sejauh ini aku bisa gitu melewati kesibukan ini gitu. Berarti ya emang memanage waktu itu penting banget ya sahabat Alia. Apalagi di kesibukan kita yang ya banyak organisasi, PR, ujian gitu tuh ya intinya harus ada niat sih dan semangat ya. Apalagi kalau misalkan di waktu luang, kita tuh harus banget memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menghafal atau memurojaah ya. Biar hafalan tuh gak gampang hilang ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, kan yang aku tahu nih Kak Aski dan Kak Holiso tuh Masya Allah banget hafalannya, insya Allah mungkin ya, amin. Nah, aku mau tahu dong gitu, maksudnya kayak bisa nih Kak Aski membagi tips untuk para penghafal Al-Quran, sahabat Alia yang sedang menghafal Al-Quran. Gimana sih caranya buat menjaga hafalan itu tuh biar tetap ada gitu di hati kita, di otak kita gitu. Nah, menurut aku sendiri ya, ngejaga hafalan tuh emang agak lebih susah ya dari ngehafalnya. Jadi yang pas kita menjaga hafalan ini kita harus ngeluarin effort lebih daripada pas ngafalnya. Aku sendiri ngeluarin effortnya itu dengan sebisa mungkin ngulangin waktu buat murojaah, mungkin kadang abis subuh atau enggak pas istirahat atau enggak pas lagi nunggu guru, kadang juga sebelum tidur aku murojaah. Jadi emang buat ngejaga hafalan tuh kita harus effort gitu guys, effort banget. Iya benar, berarti harus mengorbankan waktu ya. Misalkan di antara teman-teman kita yang lagi sibuk apa gitu. Nah, bisa banget nih Kak Aski. Nah, berarti kita tuh harus banget ya mengorbankan waktu gitu. Kayak misalkan teman-teman kita lagi ngapain gitu. Sebisa mungkin kita tuh mencuri-curi waktu deh untuk memurojaah agar hafalan kita tuh selalu tetap terjaga. Masya Allah. Nah, oke, kita next. Sekarang aku mau banget nih buat Kak Holiso. Pasti kan ada pesan atau suatu hal yang mungkin ingin Kak Holiso sampaikan untuk para sahabat Alia yang sedang menghafal Al-Quran atau yang baru ingin memulai menghafal Al-Quran? Boleh. Jadi untuk sahabat Alia yang
tertarik untuk menjadi penghafal Al-Quran atau sedang dalam dalam proses menghafal Al-Quran, pokoknya semangat dan tetap semangat. Terus niat yang tulus, dimulai dengan niat yang tulus dan konsisten dan berusaha juga. Terus jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemudahan dan kesabaran dan kelancaran. Nah, ingat ini. Pokoknya semua waktu yang sahabat Alia habiskan berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, maupun itu sahabat Alia tuh masih kayak stuck gitu loh di surat itu aja, di juz itu aja. Pasti keberkahan dan pahalanya bener-bener banyak banget, dan emang Allah tuh nggak bakal ngasih kayak enggak deh kamu masih di juz itu aja gitu, aku nggak mau ngasih pahala lagi, nggak kayak gitu. Pokoknya pahalanya pasti tetap lanjut aja gitu, walaupun kalian masih stuck di juz itu aja gitu. Ya, jadi buat sahabat Alia nih yang lagi ngestak banget di satu hafalan itu, jangan pernah menyerah. Karena ya selama kita menghabiskan waktu dengan Al-Quran tuh gak bakal sia-sia. Karena pahalanya akan selalu mengalir ya, Kak Holisa. Nah, Oke, mungkin ya kita sudah ada di ujung waktu. ya. Mungkin saatnya ini kita untuk perpisahan. Ya, semoga podcast kali ini tuh bisa bermanfaat bagi sahabat Alia yang ingin menghafal atau yang baru mau mulai menghafal. Dan semoga bisa memotivasi dan membantu kalian dalam proses penghafalan. Ya, aku Selaba Nafsat Mikial. Aku Askia Muti. Dan aku Khalisa Bilqis. Kami bertiga mengucapkan selamat berbuka puasa. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.